Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Jovanda Atala. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Jember dengan NIM 200010302065. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sosiologi kebencanaan. Apa sih sosiologi kebencanaan itu? Sosiologi kebencanaan merupakan sebuah cabang ilmu sosiologi yang dikaji dari bencana alam dan maupun bencana sosial. Dari sini, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu bencana. Dikutip dari Undang-Undang 24 tahun 2007, bencana adalah sebuah peristiwa atau rangkuman peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat sehingga baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi masyarakat sekitar daerah yang terkena bencana tersebut. Serta, menurut International Strategy of Disaster Reconduction atau ISDR pada tahun 2004, bencana merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas di masyarakat pada kehidupan masyarakat dari segi materi, ekonomi, maupun lingkungan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka itu sendiri. Jadi gangguan itu muncul dan mereka harus menyelamatkan dengan sumber daya yang mereka punya saat itu juga. Kemudian, bencana ini dibagi menurut Undang-Undang 2007 tadi atau Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Kemudian, teman-teman pasti bertanya, apa bedanya sih bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial? Bencana alam merupakan bencana atau peristiwa yang disebabkan oleh alam sekitar, yaitu contohnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan lain sebagainya. Seperti berikut. 고추장에 군대 해보래.
Antenne. Còn nhi mày dòng khuyên, mày dòng khuyên,วิ่งแล้ว I know, I can see it. That wave is a good 15, 20 feet tall. Easy. Get in, get in, get in! Det kommer igen här. Oh my God, look at the waves coming. Clear out, people! Clear out! I hope no one was out there. Oh my God, look out. Get in the room, get in the room, get in the room. Lộn lưng vàng. Ô, player, Akan menutup jalan jalur Sukanagara. Nah, ini Allahu Akbar. Lari menuju perbahannya. Awasatin mo kami. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. 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 La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Kemudian bencana non alam. Bencana non alam ini disebabkan oleh peristiwa non alam. Contohnya yaitu kegagalan teknologi, pandemi, wabah, yang dimana peristiwa
ini merupakan kondisi yang hadir saat ini, yang dimana kita mengalami pandemi COVID-19, yaitu adalah contoh nyata dari fenomena non-alam ini. Kemudian, bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh tingkah laku manusia yang membentuk sebuah contoh, yaitu peperangan, terorisme, dan konflik. Contohnya seperti ini. Pemirsa, tawuran antar pelajar di Kabupaten Kapahiang, Bengkulu menyebabkan 1 pelajar tewas dan 3 lainnya luka berat. Polisi telah mengamankan 3 tersangka dan masih mencari para pelaku lain. Dua kelompok pelajar SMA ini terlibat baku hantam di Jalan Lintas Kepahiang, Pagar Alam, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang. Selain itu, mereka juga saling serang menggunakan kayu dan senjata tajam. Sejumlah warga yang berusaha melerai aksi tawuran tak berdaya lantaran kalah jumlah. Akibat keributan yang viral di media sosial tersebut, seorang pelajar tewas dengan luka senjata tajam. Sementara 3 lainnya harus mendapat perawatan intensif setelah mengalami luka berat. Pasca kejadian, tim gabungan Polres Kepahiang telah mengamankan 3 tersangka dan mengejar para pelaku lain. Kejadian antar SMA, jadi kejadian itu yang mengakibatkan 3 luka berat dan 1 telah meninggal dunia, dan tim Pusat Lanjuti bersama Kantor Reskrim dan Polsek Bermani Ilir sudah mengamankan 3 pelaku beserta senjata tajam. Selain mencari para pelaku lain, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi dan pelajar yang terlibat tawuran. Tentu saja bencana-bencana ini hadir tidak begitu saja dan muncul secara ajaib. Bencana juga memerlukan proses untuk terbentuk, yang dimana diawali dari ancaman dan kerentanan yang memunculkan sebuah resiko di wilayah tersebut yang dipicu oleh faktor-faktor tertentu dan akhirnya membentuk sebuah bencana itu sendiri. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan dari bencana. Kemudian, bencana akan menjadi sebuah fenomena sosial di masyarakat. Fenomena sosial terhadap bencana ini muncul dari sebuah cerita sejarah, ajaran agama, ataupun adat di masyarakat tersebut. Contohnya dalam tradisi atau adat masyarakat itu adalah Smong di Aceh, yang menceritakan tentang tsunami dan mitos ular di bawah bumi, mitos kemarahan penghuni hutan dan penghuni gunung. Biasanya itu merupakan tradisi-tradisi oleh orang pedalaman dan orang-orang gunung. Serta bencana juga muncul dari ajaran agama, yaitu kayak bencana banjir bandang pada zaman Nabi Nuh, bencana gunung meletus pada zaman Nabi Lut, bencana kelaparan di zaman Nabi Yusuf, dan bencana hama pada zaman Nabi Musa. Serta dalam masyarakat sendiri, bencana ini beragam penyebutannya. Contohnya sendiri itu adalah ada namanya pagebluk, bala, kemudian wabah, azab, ujian atau cobaan, musibah, bahkan berkah. Yang dimana ini adalah sebuah keunikan tersendiri, terutama di Indonesia. Banyak sekali penyebutan, mungkin dari salah satu penyebutan tadi ada di sekitar teman-teman ya. Yang dimana dari situlah memunculkan sebuah ritual-ritual yang tercipta dari bencana ini, seperti sedekah bumi, petik laut, dan sesajen, yang dimana itu ditujukan untuk alam. Cara tersebut merupakan cara pendekatan diri masyarakat tradisional terhadap alam. Dan dari situlah memunculkan pertanyaan, jika bencana telah ada dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia dan menjadi bagian integrasi kehidupan,
Lalu mengapa setiap terjadinya bencana manusia selalu tidak siap atau seringkali menelan banyak korban? Nah, dari situlah yang membuat saya itu berpikiran, hal itu muncul karena masyarakat memiliki pandangan yang konvensional, yang dimana masyarakat melihat bencana sebagai sebuah takdir atau murni atas kehendak alam. Pada tahap ini, masyarakat melihat bencana sebagai sebuah musibah atau kecelakaan yang tidak dapat diprediksi, tidak menentukan terjadinya, tidak terhindarkan, dan tidak dapat dikehendaki, sehingga masyarakat dipandang sebagai korban dan layak menerima bantuan dari pihak luar. Dari situlah didukung oleh serta adanya dukungan dari pemikiran-pemikiran tradisional mereka, serta mungkin ada juga yang kurang akan terdidik masyarakat itu terhadap bencana yang akan datang. Mungkin itu pendapat saya terhadap pertanyaan tersebut. Kemudian saya akan memberikan sebuah contoh kasus, yaitu banjir bandang yang melanda Jember hingga menyebabkan pemukiman warga itu hancur dan memutuskan jembatan. Banjir ini pertama kali datang dari Bondowoso, membawa lumpur dan kayu bekas dari kebakaran hutan serta penggundulan hutan. Dan berikut adalah bukti video rekaman amatir yang bisa dilihat oleh teman-teman. Situasi banjir yang ada di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Sore hari ini kita saksikan bersama banjir datang dengan tiba-tiba yang begitu derasnya, mengalir tanpa diiringi hujan. Apa banyu iki? Hari ya paling. Iya iki. Detik. Awas mundur elek sampai lazim. Awas elek mundur anu. Iya. Tenang, pokoknya siap-siap. Detik datangnya banjir. Sini. Detik. Ini. Wah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Wah, barongan ya Allah. Banjir ya Allah. Aduh ya Allah. Mundur Pak. Ya Allah. HP lo. Wah, sore buka Ya Allah. Wis ndek aku. Ya Allah. Pak. Ya Allah.
Nah, dari situ kita dapat memahami bencana sebagai sebuah ujian untuk menguji kebatasan daya tahan manusia, di mana modernisasi telah mengelola atau membuat manusia berada di posisi superpower dibanding dengan makhluk lain dalam pengelolaan sumber daya alam terutama semesta. Namun ternyata manusia modern itu dalam banyak hal memiliki keterbatasan dan kehilangan kearifan serta kebijaksanaan dalam pengelolaan itu yang menyebabkan alam itu marah dan sulit untuk memperbaiki alam semesta ini. Kemudian dari fenomena sosial tersebut mengenai bencana, saya akan lanjutkan kepada peranan model sosial dalam recovery pasca bencana. Nah, mungkin dari teman-teman masih belum mengerti apa itu model sosial. Menurut Rodman Putman, beliau mendefinisikan model sosial sebagai suatu nilai multi-trust atau suatu nilai kepercayaan antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Model sosial ini didefinisikan oleh beliau sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan atau tanda kutip network, norma-norma atau norms, dan kepercayaan sosial atau social trust yang mendorong pada suatu kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Hal ini mengandung pengertian bahwa diperlukannya suatu sosial atau ikatan masyarakat atau jaringan sosial atau social network yang ada dalam masyarakat dan norma yang mendorong produktivitas komunitas masyarakat tersebut, di mana norma sosial di sini adalah bentuk sebuah ikatan yang dibangun masyarakat untuk membentuk satu sama lain atau membantu sama lain sesama. Itu tidak hanya pendapat dari Putman saja. Menurut Piquer Bourdieu, beliau mendefinisikan model sosial sebagai sumber daya aktual dan potensi yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan dari jaringan sosial yang berlembagakan serta berlangsung terus-menerus dan dalam membentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik atau tanda kutip antara anggota dan kelompok sosial tersebut. Yaitu timbal baliknya itu seperti itu. Contohnya itu antara anggota dan kelompok sosial tersebut yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Nah, dari situ dalam pengertian ini model sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh seperti pertemanan, pertetanggaan, dan kekeluargaan menjadi hubungan yang jangkanya lebih panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban terhadap orang lain. Nah, itu keunikan dari pemikiran Bourdieu. Bourdieu juga menegaskan bahwa model sosial ini sebagai suatu hubungan satu sama lain yang baik itu hubungan ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk sosial kapital atau model sosial berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya. Nah, pendapatnya menegaskan bahwa model sosial ini mengacu pada keuntungan yang berkesepakatan yang didapatkan seseorang dalam masyarakat melalui keanggotaan dalam entitasi sosial tertentu yang
yang kita tahu seperti PKK, paguyuban, kelompok arisan, dan asosiasi tertentu. Nah, dari situ juga pasti ada bentuk atau wujud dari model sosial ini. Ya, sebagai contohnya itu hubungan sosial yang merupakan bentuk komunikasi bersama melewati hubungan berdampingan sebagai interaksi antara individu. Ini diperlukan, interaksi antar individu ini diperlukan untuk membuka kemungkinan campur tangan atau kepedulian individu terhadap individu lainnya. Bentuk ini mempunyai nilai positif karena masyarakat mampu mempunyai keadilan sosial di lingkungannya. Nah, kemudian kita juga harus bertoleransi atau menghargai pendapat orang lain, yang merupakan salah satu bentuk model yang paling wajib atau harus dilakukan oleh setiap orang ketika ia berada atau hidup bersampingan dengan orang lain. Sikap ini yang pada akhirnya menjadi suatu prinsip dari demokrasi. Nah, toleransi itu adalah bentuk prinsip dari demokrasi, teman-teman. Toleransi ini bukan berarti tidak boleh membedakan. Toleransi juga tidak berarti diam dan tidak berpendapat. Namun toleransi ini memaknai sebagai penghargaan terhadap orang lain, memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara, sebagai penyadari bahwa orang lain itu mempunyai kepentingan yang berbeda juga. Nah, itu toleransi itu perlu, teman-teman. Jadi, itu adalah salah satu bentuk wujud dari model sosial ini. Ya, kemudian tanggung jawab sosial. Nah, merupakan hal yang wajib lah, menurut saya itu hal yang wajib. Tanggung jawab sosial ini merupakan bentuk yang wajib, terutama rasa empati masyarakat terhadap perkembangan lingkungan masyarakat dan berusaha untuk meningkatkan ke arah yang lebih maju, di mana partisipasi masyarakat itu juga sebagai bentuk dari wujud sosial ini atau model sosial ini. Kesadaran dalam diri seseorang untuk ikut terlibat sebagai hal yang terikat dengan dirinya dan lingkungannya. Nah, itu partisipasi itu yang membentuk hubungan erat antara lingkungan akhirnya. Dari sanalah manusia itu menghargai lingkungan, menghargai orang lain, itu adanya rasa peduli itu. Kemungkinan. Nah, apa terus hubungannya dengan recovery pasca bencana model sosial ini? Nah, menurut penelitian Hawks and Mutler pada tahun 2009 tentang peranan model sosial dalam upaya penanggulangan bencana badai Katrina di Orleans, Amerika Serikat, mereka mendapatkan hasil bahwa di mana model sosial ini menjadi hal atau menjadi suatu pengaruh meskipun jangka pendek, memiliki pengaruh yang besar di mana dapat mengurangi penderitaan korban bencana badai Katrina ini. Nah, dari situlah kita memahami bahwa model sosial ini memudahkan kita untuk melakukan recovery terhadap para korban tersebut. Nah, kemudian kita memahami bahwa model sosial ini juga salah satu dari teori sosiologi kebencanaan yang membentuk kita mempelajari bencana dalam sudut pandang sosiologi. Nah, mungkin kurang lebihnya itu untuk materi saya ya, atau penerangan saya terhadap sosiologi kebencanaan. Mungkin besok atau lusa saya akan melanjutkan penjelasan tentang sosiologi kebencanaan. Terima kasih teman-teman telah melihat video saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon subscribe dan beri like. Dadah.